Perkenalkan, nama saya Y. Petrus. Di video ini saya akan mereview serta menjelaskan beberapa fitur yang ada di web portal sekolah ini. Saat ini kita sedang berada di halaman login. Jadi untuk melanjutkan kita harus mengisikan email admin dan password. Selamat datang di halaman dashboard. Di sini kita bisa melihat jumlah post, kemudian teks, kategori, events, dan user. Di sini untuk post dan event masih nol karena belum saya buat, jadi selanjutnya kita akan pergi ke halaman post terlebih dahulu. Di halaman post ini kita bisa membuat post baru, jadi membuat post atau mengubah post yang sudah ada. Nah, karena di sini belum ada post, jadi saya ingin menambahkan post baru. Di sini yang pertama kita isikan yaitu adalah image. Untuk judul dari post misalnya saya pilih adalah kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kategori, di sini saya sudah membuat beberapa kategori. Saya pilih di sini misalnya ekstrakurikuler. Kemudian untuk kontennya, kemudian pada bagian tag kita bisa menambahkan beberapa tag yang berhubungan pada kegiatan ekstrakurikuler. Saya yang pertama kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada misalnya pendidikan anak, kemudian ada misalnya olahraga, kemudian sekolah. Kita save. Nah, post berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan perubahan, namun sebelum itu kita ke halaman tag terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat beberapa tag. Di sini kita bisa menambahkan tag baru atau mengubah tag yang sudah ada. Misalnya pada kegiatan ekstrakurikuler ini saya ingin mengubah hanya ekstrakurikuler saja. Update-nya berhasil, hanya ekstrakurikuler. Kita lihat pada bagian post, maka pada tag-nya akan ikut berubah juga menjadi ekstrakurikuler. Selanjutnya kita tambahkan tag baru, misalnya bulu tangkis. Kita save, tag-nya berhasil ditambahkan. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan tag bulu tangkis pada postingan ini. Kita edit, kemudian kita bisa cari bulu tangkis. Kita save. Nah, tag yang kita buat tadi sudah bisa ditambahkan pada post yang sudah ada.
Kemudian pada halaman kategori, kita bisa juga membuat kategori baru atau mengubah kategori yang sudah ada. Di sini saya ingin misalnya menambahkan kategori baru, misalnya sekolah. Tambah. Nah, penambahan kategorinya berhasil. Jadi di sini juga pada bagian pos kita bisa mengubah kategorinya. Misalnya dari ekstrakurikuler kita ubah ke sekolah. Save. Kategorinya sudah berubah dengan kategori yang baru saja kita tambahkan tadi. Kemudian pada bagian halaman event kita juga bisa menambahkan event atau kegiatan dan dapat mengubahnya juga, melakukan perubahan juga. Di sini saya tambahkan event baru, misalnya seminar pendidikan. Seminar pendidikan. Kontennya seminar pendidikan guna meningkatkan keinginan belajar siswa. Kemudian lokasi misalnya gedung aula sekolah. Waktunya misalnya tanggal 9 Desember tahun 2023. Kita save. Nah, eventnya berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan perubahan pada event ini, misalnya menjadi tanggal 11, hari Senin, 11 Desember 2023. Update. Nah, perubahan berhasil dilakukan. Kemudian pada bagian galeri terdapat foto, video, dan slider. Pada bagian foto kita bisa menambahkan foto beserta caption dan melakukan perubahan pada foto dan caption yang sudah ada. Di sini saya akan menambahkan foto baru. Pertama pilih image, misalnya sepak bola. Captionnya misalnya bermain sepak bola. Dan save. Nah, fotonya berhasil ditambahkan. Kita juga bisa menghapus. Kita juga bisa melakukan perubahan dan menghapus foto ini. Misalnya saya ingin merubah captionnya bermain sepak bola pada sore hari. Save. Nah, perubahannya berhasil dilakukan. Kita juga bisa menghapus foto ini. Kita hapus. Nah, berhasil. Kemudian pada bagian video kita bisa menambahkan video beserta judulnya. Ini saya tambah video. Untuk penambahan video di sini pertama ada title atau judul, kemudian embed dari videonya. Di sini saya ingin mengambil video dari YouTube. Misalnya video ini kita dengan menekan bagikan, kemudian ambil link embed pada video YouTube ini. Kita copy, kemudian kita paste pada bagian sini. Untuk judulnya misalnya manfaat ekstrakurikuler. Kita save. Berhasil, maka videonya akan muncul di sini
dan juga bisa langsung ditampilkan. Kita juga bisa melakukan perubahan serta menghapus video ini. Dan pada bagian sliders, kita juga bisa menambahkan sliders baru. Atau mengubah juga sliders yang sudah ada. Sini saya ingin menambahkan slider kegiatan belajar. Kita save. Fotonya berhasil, slidersnya berhasil ditambahkan. Kemudian pada bagian configuration terdapat user, role, dan permission. Untuk user, kita bisa menambahkan user baru beserta role-nya. Kemudian bisa juga melakukan perubahan. Dan pada bagian role, kita bisa membuat role baru beserta permission-nya. Kemudian pada halaman permission, kita bisa melihat list-list dari permission tersebut. Di sini saya ingin menambahkan role baru. Misalnya saya ingin menambahkan role pengunjung. Jadi pengunjung hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan create dan edit maupun delete. Misalnya melihat di sini dia hanya bisa melihat post index, kemudian teks, kemudian kategori, kemudian event, foto, video, slider. Itu saja, kita save. Nah, role baru berhasil ditambahkan. Kemudian kita buat user baru. Misalnya untuk namanya di sini adalah pengunjung. Kemudian emailnya misalnya pengunjung@gmail.com. Untuk passwordnya simple aja. Kemudian kita pilih role-nya yang telah kita buat tadi, yaitu role pengunjung. Kita save. Nah, berhasil. Di sini saya akan mencoba login menggunakan user pengunjung, apakah permission yang kita pilih tadi sesuai atau tidak. Di sini kita logout. Kemudian kita login dengan user yang baru kita buat tadi. Nah, kita cek di ini yang saya permission yang saya berikan tadi. Dia bisa melihat semua post, teks, kategori, termasuk galeri, foto, video, dan slider. Kita cek di sini pengunjung hanya dapat melihat pada bagian post, termasuk teks, kemudian kategori, event, foto, video, juga slider. Jadi untuk permissionnya bekerja, pengunjung hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan tambah atau edit data. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.